Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mita Kristina. Saya mahasiswa Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan membuat role video yang bertemakan personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Yang pertama yaitu persiapan alat. Alatnya ada leaflet, buku, dan alat tulis. Kemudian sebelum tindakan, kita memastikan kembali alat-alat kita sudah lengkap. Jika alat-alat sudah lengkap, kita bisa langsung memberikan edukasi tersebut. Baik, teman-teman, selamat menyaksikan video saya. Selamat sore, Kak. Sore. Perkenalkan, nama saya Bidanita Kristina. Di sini saya akan melakukan pemberian edukasi seputar personal hygiene pada saat menstruasi. Apakah kakak bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan kakak siapa? Kita Dita. Umurnya berapa ya? 16 tahun. 16 tahun. Alamatnya mana, Kak? Ponorogo. Ponorogo. Terus saat ini sekolah? Iya, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya? Iya. Keluhannya saat ini apa, Kak? Kalau mens itu gatal-gatal pada lipatan paha hasilnya. Oh, gatal-gatal ya? Iya. Saat ini mens hari keberapa? Hari kedua. Setiap hari ganti kembali berapa kali? Kalau waktu hari awal-awal itu biasanya 3-4. 3-4 kali ya. Sebelumnya sudah pernah datang ke fasilitas kesehatan? Belum. Oh, belum pernah ya? Mau soalnya. Oh, paham, Mbak. Baik, sebenarnya kakak sudah benar ya mengganti kembali gitu. Tapi saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi bagaimana cara kebersihan diri pada saat menstruasi ya, Kak ya. Iya. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian personal hygiene. Personal hygiene pada saat menstruasi itu jadi perilaku kita gitu, Kak ya, saat menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan organ genitalia itu pada saat menstruasi. Faktor-faktornya yang mempengaruhi personal hygiene pada saat menstruasi ini ada ini, Kak. Yang pertama citra tubuh, penampilan. Jadinya kan penampilan seseorang itu bisa menggambarkan perilaku personal hygiene orang tersebut juga. Yang kedua yaitu praktek sosial atau kelompok-kelompok. Jadinya seumpamanya Kak kita gitu, berteman dengan kelompok A atau B. Kalau kelompok A bersih seperti rajin gitu kan, nanti Kak kita juga ikut bersih gitu, rajin gitu Kak kan ya. Terus yang selanjutnya juga itu ada tingkat ekonomi. Kan kalau saat kita menstruasi itu membutuhkan kayak pembalut, sabun mandi, dan lain-lain gitu, seperti alat-alat cuci yang lain. Nah itu kan memerlukan biaya. Jadinya kalau tingkatan ekonomi itu mempengaruhinya seperti itu. Selanjutnya juga ada pengetahuan dan tanggung jawab. Kalau orang tersebut semakin tahu tentang menstruasi dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi menstruasi, yang tidak boleh dilakukan saat menstruasi, seperti itu. Kemudian budaya mempengaruhi. Juga ada juga kebiasaan sehari-hari. Kadang kan sehari itu kebiasaan orang kan mandi sehari sekali gitu. Nah Kak Dita mandinya sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali sama ya? sore. Gosok gigi gitu ya. Waktu ini start mandi. Kemudian saya juga akan menjelaskan indikator atau faktor-faktor personal hygiene itu. Yang pertama itu ada di bagian kulit wajah ya Kak ya. Jadi pada saat menstruasi kita membutuhkan perawatan lebih khusus pada area wajah, karena kulit wajah kita akan berminyak dan berjerawat.
Kalau Kak Gita pada saat menstruasi itu berjerawat itu tidak atau berminyak? Enggak sih. Tidak ya? Cuma kayak Normal-normal enggak aja. aja. Terus kebersihan rambut juga gitu ya. Soalnya kan saat menstruasi gitu ya, rambut kita itu akan lebih berminyak, lebih mudah kusut gitu. Terus selanjutnya juga kebersihan tubuh dan genitalia. Tubuh dan genitalia ya Kak ya. Kalau semakin kita merawat tubuh kita semakin bersih gitu ya. Terus genitalia juga gitu. Terus genitalia itu paling enggak itu kita mencukur kemaluan, terus tidak boleh mencabut ya Kak ya, bulu kemaluan itu. Soalnya kan kalau dicabut nanti menimbulkan adanya luka gitu atau luka. Nah, lubang tersebut itu bisa menjadi sarang buat kuman masuk ke dalam area genitalia kita. Selanjutnya kebersihan pakaian sehari-hari. Itu juga harus dijaga karena pada saat menstruasi kan kadang maafnya ngomong kan darahnya bercecer kemana-mana gitu. Jadinya kita harus sering-sering ganti baju, pakaian seperti itu. Terus penggunaan pembalut juga harus diperhatikan ya Pak ya. Pembalutnya yang seperti apa, besar kecilnya. Terus tindakan yang dilakukan saat menstruasi itu personal hygiene-nya penting. Seperti mandi kita harus 2 kali sehari. Terus mencuci rambut itu setiap 2 hari sekali. Terus memotong kuku itu kalau kotor itu segera dipotong, kalau panjang gitu. Terus juga mengganti pembalut itu 5-6 kali. Nah, tadi kan Kak Dita kan gantinya bisa 3-4 kali ya. Nah, itu kan bisa jadi kan di area kewanitaan Kak Dita itu lembab kan, jadinya ada kayak bakteri-bakteri gitu, makanya tuh gatel gitu. Terus saya juga tidak boleh menggunakan cairan antiseptik, jadinya nggak boleh cetok menggunakan sabun seperti itu, nggak boleh menggunakan wangi-wangian kayak parfum supaya wangi gitu juga nggak boleh. Masa Kak Dita menggunakan sabun atau apa gitu ya? Ya kadang kalau cebok pakai sabun gitu. Itu nggak boleh. Nggak setiap hari sih. Pas menstruasi aja. Iya, soalnya kayak risih gitu loh Mbak, kayak bau. Itu juga bisa jadi indikatornya kakak itu gatal-gatal juga kan, karena udah cocok sama sabun tersebut gitu. Juga kan kalau masih menstruasi kan daerah kewanitaannya itu sangat sensitif kan Kak, jadi tidak boleh digunakan apa-apa. Terus juga cara cebok yang benar itu dari depan ke belakang, jadinya tuh cebok tuh dari area kewanitaan baru ke anus gitu. Sebelum cebok kita mencuci tangan dahulu. Saat setelah memegang area kewanitaan kita mencuci tangan dulu. Jadinya sebelum dan sesudah. Terus mencuci tangan juga harus sesering mungkin. Terus juga mencukur rambut pubis ya Kak ya, kemaluan itu juga harus dilakukan sebelum menstruasi, itu dicukur ya Kak supaya bersih dan tidak lembab. Dampak di sini saya juga akan menjelaskan dampak-dampaknya ya Kak ya. Apa sih dampak-dampaknya Kak udah tahu belum? Belum. Baik. Yang pertama itu kan bisa jadi nanti setelah menstruasi bisa jadi keputihan. Iya. Nah kalau keputihan tersebut itu bisa berbau. Nah itu bisa menyebabkan infeksi pada leher rahim. Jika tidak segera ditangani nanti bisa menyebabkan kemandulan. Seperti itu. Bagaimana Kak yang tadi saya jelaskan? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Kalau biasanya kan isunya gini Mbak, kalau menstruasi itu nggak boleh keramas, katanya bikin sakit atau gimana gitu, itu bener ya? Itu nggak benar, soalnya kan kalau menstruasi kan rambut kita semakin berminyak kan. Iya. Nah kalau berminyak itu minimal itu tuh
keramas itu tuh 2 hari sekali. Jadinya itu malah paling penting itu kita menjaga kebersihan. Jadi nggak ada masalahnya kalau bikin sakit kepala gitu, nggak ada. Pokoknya itu bikin alergi kanker gitu. Berarti itu nggak ngaruh ya mbak ya? Enggak, yang diharuskan itu malah 2 hari sekali itu. Berarti kalau setiap menstruasi tetap keramas seperti biasanya gitu mbak ya? Iya, sama seperti biasa. Ada yang ditanyakan lagi? Tadi kan Mbak Cita gatal-gatal. Nah, tapi kan saya sudah menjelaskan. Kan bagian tubuh juga kan kita menjadi lebih lembab gitu ya. Itu juga menjadi faktor juga kenapa gatal-gatal. Bisa penggunaan tadi sabun, bisa diingat-ingat kembali Mbak Cita itu kan ganti pembalutnya juga kan cuma 3-4 kali. Nah, itu lebih diseringin lagi sampai 5-6 kali gitu. Jadi dihitung setiap berapa jam sekali itu harus ganti pembalut, nggak harus penuh juga gitu. Jadi kalau Mbak Tika ganti pembalut pas penuh apa pas gimana? Iya, biasanya pagi, siang, sama sore gitu. Oh itu Sama malam gitu. oh, jadi sebaiknya itu lebih sering lagi gantinya gitu, nggak saat penuh gitu. Baik Mbak, tadi kan juga sudah saya periksa. Nah, dari hasilnya tadi Mbak Dita itu nggak kenapa-kenapa, cuman itu apa kayak alergi sabun, terus jadi penggunaan sabun, terus pembalutnya juga diperhatikan kembali, kebersihan diri. Baik, tadi saya kan sudah menjelaskan dan Mbak Dita juga sudah paham. Nanti tolong ya yang saya jelaskan tadi diterapkan di rumah. Udah kalau begitu saya mau pamit dulu ya. Oh, gitu Mbak, mau pamit ya? Ya, terima kasih. Ya.